Mobil yang ngetem di daerah Tokyo itu adalah pusat dari kemacetan yang ada di Permindo. Itu benar itu. Kami yang PKL Permindo cuma jadi kambing hitam PKL. Itu kalau misalnya tidak percaya, boleh silahkan dilihat lapangan. Kami memenuhi standar untuk dijadikan pusat yang Bapak Okta bilang tadi, pusat kuliner. Saya yakin betul Bapak Mahyaldi pasti udah memikir jauh ke depan untuk PKL Permindo. Jadi itulah alasannya dibikin jalan trotoar lebar, yang di sebelah kiri tidak boleh berjualan. Terus akses ke toko kami tidak menutup, kami kasih ruang buat ke toko. Mungkin udah sering dibilang PKL Permindo, toko Permindo kalau tidak ada PKL sepi. Ada bukti. Artinya berseberangan juga dengan apa yang sudah dinyatakan oleh Pak Prof tadi, bahwasannya bahkan toko adik beliau juga sudah tutup beberapa tahun yang lalu karena PKL ini. Tadi sampaikan juga oleh Bang Riki, apa benar ini terbantu juga para pedagang toko dengan PKL? Seperti apa kesaksiannya? Saya? Ya. Jadi yang dibilang sama Prof tadi, adiknya jualan di depan ada PKL, saya nggak pernah ngeliat. Justru di depan tokonya yang saya tahu tekstil itu sampai sekarang pun parkir. Yang jualan paling terakhir itu jualannya bakmi Palembang. Oke, baik. Berhadapan dengan Sunda Plafon. Oke. Bukan yang di sebelah. Baik. Tapi singkatnya, para pedagang Pak Riki sebagai perwakilan pedagang sepakat atau tidak ditata ini Permindo ini? Kami sepakat ditata, Pak. Asal kami diberikan tempat yang lebih layak. Ada wacana yang saya lihat di koran, kami dipindahkan ke gedung Oren kalau nggak salah. Kemana? Ke gedung Oren, Pak. Di koran udah ada keluar. Gedung Oren atau apa? Daerah pasar yang warna oren. Oh iya. Lupa saya. Saya impresi itu. Ya kayak Berarti enggak apa-apa. Sepakat teman-teman dipindahkan sana? Tidak, Pak. Baik. Itu sama aja kami ngubur diri, Pak. Lantai 1 yang orang jualan apa ya? Sayur-sayuran, kami ditempatkan di atas. Mending nggak usah, Pak. Baik. Artinya kalau kita berkaca ke daerah lain, dan katakanlah itu Malioboro-nya Jogja, mereka tetap berjualan, tapi ikut aturan, bisa taat seperti itu. Kami pengen seperti itu, Pak. Difasilitasi kami menjadi Malioboro-nya Sumatera Barat. Kami pengen Permindo ini jadi ikonnya Padang. Kami akan ikut aturan dari pemerintah. Kami ikut. Tapi kalau selama ini berjalan, Bu Riki? Selama ini mungkin kami kemarin terbentur di COVID, Pak. Baik. Jadi yang namanya COVID, ekonomi makin menurun. Jadi saya tidak menutup kemungkinan ada beberapa PKL yang bisa tanda kutip nakal buat berjualan. Baik. Memang ada. Cuma itu kalau misalnya pemerintah memfasilitasi kami akan ikut aturan. Baik. Saya sebagai koordinasi lapangan bertanggung jawab penuh kepada anggota kami. Oke, baik. Saya mau dengar dari Pak Sulmanan. Bagaimana Pak Haji? Kalau ditertibkan, jadikan kawasan Permindo ini seperti Malioboro-nya Yogyakarta, menjadi Permindo, jadi pusat kuliner dan juga berbelanja para masyarakat kita. Saya berharap ya, dialog ini menjadi solusi yang terbaik. Saya melihat Perwako pun tidak taat aturan. Jadi yang penting sekarang, sebagai masyarakat kita harus taat aturan. Kalau udah ada dicobot Perwako ya kita berhenti. Kalau ada peraturan baru ya kita taati. Pak Asremanan ini kita dengar dulu Bang Tito. Pedagang. Kita dengar dengan pedagang harus kita taati. Ya. Saya pedagang, Pak. Belum lahir Bapak ini, saya udah pedagang. Baik. Iya, saya tanya, saya udah selalu berhubungan dengan pedagang selama saya tahu ya. Saya udah pengacara. Saya tahu ini pengacara. Baik. Dia hanya pada bicara, tidak berpikir. Pak, saya dari pasar juga, Pak. Jangan salah berpikir untuk kepentingan dulu, Bang Tito. Kalau kita taat aturan, Bapak dengan pedagang selalu kalau kita taat aturan, itu berarti kita udah beretika, udah beradab. Saya sudah mengalami seperti apa ini kan. Kami pergi ke rumah beli kata dulu, Pak, ya taat aturan sudah cukup bagi kami. Ya, tetapi kenyataan tidak pernah taat aturan. Bahkan dalam bulan puasa dibuka sebulan penuh. Ini bukan beradab lagi, sudah biadab. Orang mati. Ya,
Toko itu mati semuanya. Baik. Toko mana yang mati? Jadi tahan dulu Bang Tito. Apakah setelah COVID atau gimana? Baik. Belum gilirannya mati Tito. Tidak, kalau masalah COVID Pak. Saya orang pasar, Pak. Saya orang pasar. Banyak pedagang mati seluruh, Pak. Tahan dulu Bang. COVID kami tidak begitu. Baik, singkatnya Pak Asril, kita maju ke depan. Bapak sepakat atau tidak nih? Permindo ini ditata. Yang jelas kalau pemerintah mulai aturan harus taat aturan. Oke, artinya tidak ada lagi pedagang. Tidak ada lagi pedagang di Permindo itu yang tidak taat aturan. Oke. Itu jelas. Soal itu kan lalu lintas. Ya, lalu lintas itu kan ada peraturan dari Polda, ada aturan dari pemerintah. Baik. Kalau ada perwakonya, kita harus taat aturan. Baru kita Kalau tadi bicara tapi kalau kita tidak taat aturan, ya jangan. Kenapa hari Permindo? Ya, Pak, di Katib Sleman aja Bang perdagangan situ. Di Katib Sleman aja melawan kali nih dengan pedagangnya. Ya, selalu pedagang. Saya tahu Pak. Bapak dilayani bakal saya tanya. Singkat Pak Tito, sorry mohon maaf. Pak Silmanan, apa solusi bagi para pedagang kaki lima Permindo ini? Kalau Bapak ngomong solusi, kalau memang tidak sepakat menjadikan pusat belanja dan kuliner, apa solusi buat mereka yang sudah bertahun-tahun juga berjualan di Permindo tersebut? Sekarang kita punya pemerintah. Kalau pemerintah membuat aturan, kita harus taat aturan. Itu juga kan, sama juga tidak ada solusi. Tidak ada lagi, baru kita beradab. Oke. Ya. Kalau solusinya, ya Pasir 7 itu kan 600 dibikin itu. Oke. Udah habis atau belum? Artinya ditempatkan ke sana Pak Sulaiman. Iya, yang jelas itu di atas itu ada parkir. Ya, dari parkir. Itu lantai 2 sampai ke bawah itu bisa parkir gitu. Kalau pasar yang paling bagus itu arsiteknya memang Pasir 7 lah sekarang. Hidup semuanya itu. Saya tanya kemarin sama bagaimana daripada SPR jauh lebih bagus Pasir 7. Tingkat dia belinya, tingkat kehadiran orang sana. Artinya kalau saya sudah minta sekarang kita sebagai masyarakat harus taat aturan. Artinya kalau sudah dicabut tidak dibuka lagi seperti jangan itu Pak Asril ya? Harus taat aturan. Oke. Taat aturan itu yang penting sebagai kita. Pak jangan gitu lah Pak. Sebagai masyarakat. Dia dari PKL, dari pedagang, bagaimana? Tapi PKL dimatikan udah lah Pak. Bukan soal mati. Dari PKL Bapak, bukan soal dari mati. toko Bapak dari awal kita. Oke, cukup. Mari kita cari jalan keluar yang terbaik untuk orang-orang. Saya mau dengar Bariki, silakan. Bapak tadi ngomong kita di sini buat mencari solusi. Sementara Bapak mengponis kami tidak boleh dekat aturan. Kan habis nggak boleh kayak gitu Pak. Tadi kan saya udah bilang sama Pak Okta. Pak pemerintah tadi Bapak Okta bilang bagaimana kalau pemerintah menjadikan pusat kuliner dan tadi pusat belanja. Tadi kan saya udah bilang Pak. Atur kami. Kalau itu kan dari pemerintah. Saya setuju. Bentar Pak. Tahan dulu Pak. Saya setuju. Permindo ini dijadikan pusat kuliner atau etalase Kota Padang pusat belanja. Saya sangat mendukung. Kenapa saya mendukung? Karena Permindo sudah memenuhi standar untuk menjadi etalasenya Kota Padang untuk pusat perbelanjaan Pak. Parkir ada, jalan trotoar ada, pedagang pun bisa saya atur. Jadi kalau Bapak berstatement Permindo harus dihabiskan, Bapak dari PKL Pak. Artinya kalau dipindah ke gedung Oren ataupun fase 7 ini tidak sepakat juga berarti Bang Riki, kenapa? Kalau gedung 7 itu kan pasaraya Pak. Kalau di gedung Oren nggak bakalan mungkin Pak. Baik, bukan PKL lagi begitu? Bukan. Kami pedagang kreatif Permindo. Berarti kami di Permindo Pak. Baik. Kami cuma pengen difasilitasi sama pemerintah Pak. Jangan kami siap ikut aturan pemerintah sangat begitu. Siap.